Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 24 November 2022, Kamis, Pekan Biasa ke-34, disusun dan dibawakan oleh Frater Riko Raden SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Jagalah hatimu untuk Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, di hadapan para muridnya, Tuhan Yesus memperingatkan mereka mengenai runtuhnya Yerusalem. Yesus bersabda, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Yesus bernubuat demikian sebagai konsekuensi dari penolakan Injil dan sikap orang-orang Israel yang mengkhianati, yang tidak peduli dengan kasih dan kebaikan Allah. Mereka membunuh para nabi Tuhan, dan mereka juga membunuh para pemberita Injil. Keengganan orang-orang Israel untuk mendengar Yesus membuat kehancurannya akan segera tiba. Dan dalam sejarah kemudian memang membuktikan bahwa nubuat Yesus digenapi. Dan pada tahun 70 Masehi, tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus merebut dan menghancurkan Yerusalem serta Bait Allah. Sikap ketidakpedulian terhadap kunjungan Allah dalam pribadi Yesus mengakibatkan Yerusalem runtuh, dan orang-orang yang berada di Galilea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi
ke dalam kota. Karena Yerusalem akan dihuni oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan demikian, Yerusalem yang tadinya menjadi pusat keagamaan orang Yahudi justru akan menjadi tempat kafir. Allah yang dulu menjadikan Israel sebagai bangsa pilihannya, kini membiarkan mereka ditaklukkan oleh bangsa lain. Israel tidak lagi menjadi suatu bangsa yang merdeka, tetapi bangsa yang berada di bawah otoritas bangsa lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Kisah kejatuhan Yerusalem dalam bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita tentang arti hidup di dunia ini. Tuhan mengenal sifat manusia, sehingga kadang Ia menggunakan situasi kesulitan hidup sebagai salah satu cara menarik perhatian manusia agar datang kepadanya dan mau menuruti perintahnya, sebab Tuhan rindu manusia mau bersekutu bersamanya. Namun, seringkali manusia menjauhi Tuhan bila sudah mendapatkan apa yang diinginkannya dari Tuhan. Seperti penduduk Yerusalem khususnya dan bangsa Israel umumnya bersikap mendua hati, yaitu pada saat menderita berseru kepada Allah, tetapi setelah lewat masa kesusahan, maka mereka mengkhianati Allah dengan beribadah kepada ilahi-ilahi lain dan menyembah berhala kepada dewa-dewi, juga membunuh para nabi utusan Allah. Runtuhnya Yerusalem menggambarkan runtuhnya keyakinan orang beriman kepada Tuhan dan menjadi tawanan dosa karena menyembah harta dunia sebagai berhala dalam hidup, sehingga dengan leluasa iblis menginjak-injak dan menyeret orang beriman mengalami kematian kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Melalui Injil hari ini, penginjil Lukas mengingatkan kepada kita agar tidak boleh tenggelam dalam kesenangan duniawi. Kita harus mengangkat hati dan muka, sebab penyelamatan kita Yesus Kristus sudah dekat. Kita harus terus terarah kepadanya, tak boleh bias sedetik dan sejengkal pun. Iman kita harus kokoh, kuat, dan berakar, dan berpegang pada perintah Tuhan. Sebab Tuhan selalu bersabda kepada kita, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kita juga diingatkan bahwa ketika kita mencintai Allah, cintailah dengan sungguh. Jagalah hatimu, jangan sampai tergoda oleh kesenangan duniawi, sehingga relasi dengan Tuhan semakin jauh. Menjaga hati itu penting, karena hati adalah pusat seluruh kehendak manusia. Ingatlah, karena hati bangsa Israel bengkok, maka bait Allah dihancurkan. Oleh sebab itu, hati harus dijaga. Menjaga hati tidaklah mudah. Hal itu membutuhkan kekuatan besar, karena kita harus melawan arus zaman dan kekuatan setan yang besar. Ya Tuhan Yesus, syukur dan pujian kami panjatkan kepadamu. Engkau begitu baik dan murah hati untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Biarkanlah hati kami terus mencintaimu dengan sungguh-sungguh. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengan
mendengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Mari batu silam dengan